Shalom, kita akan lanjutkan materi kita bab 6 pada hari ini. Kita akan membahas di bab ini hak asasi manusia di Indonesia. Kita akan bahas poin-poin penting saja dalam materi ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali memulai pelajaran. Kiranya Tuhan menolong kami, menuntun kami sehingga kami bisa fokus untuk mengikuti pelajaran hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak kami sekalian. Saya berdoa supaya kita senantiasa sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, HAM di Indonesia. Yang pertama sekali akan kita lihat adalah poin A. HAM di Indonesia. Kita lihat bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kalau dalam konteks Alkitabnya, bahwa setiap manusia itu sama di hadapan Tuhan karena diciptakan segambar dan serupa. Berangkat dari situ, maka di dalam hidup bernegara kita harus memperlakukan sesama manusia dengan kedudukan yang sama. Bahkan di Indonesia ini, ya, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Artinya mau dia kaya, mau dia miskin, hukum harus tetap ditegakkan. Ya, jangan seperti yang dikatakan banyak orang, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya hukum itu tidak berlaku bagi para orang kaya, pejabat, tetapi rakyat biasa cepat proses hukumnya. Tidak, ya. Di Indonesia harus punya kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada hukum tebang pilih. Yang kedua, HAM di Indonesia ini kita bisa lihat bahwa dasar hukumnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini mutlak, ya. Sebagai dasar negara kita, maka dasar hukumnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hak asasi manusia dalam pandangan Pancasila berarti harus menjunjung tinggi harkat dan martabat. Ini penting ini. Ya, dengan itu maka tidak ada lagi yang membeda-bedakan berdasarkan suku, ras, agama, tapi semuanya saling menghormati dan menghargai. Harus mewujudkan keselarasan hubungan antara manusia dan Tuhan, juga antar sesamanya, lingkungan dan bangsa lain. Ini menjadi semangat kita sebagai rakyat Indonesia dalam hidup bernegara, menegakkan hak asasi manusia. Nah, kalau semua rakyat Indonesia punya spirit ini, maka tidak akan pernah terjadi lagi pelanggaran HAM di negara kita ini. Ini yang harus kita sama-sama dorong, supaya semua rakyat Indonesia punya semangat yang sama, yaitu dasar hukumnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lalu yang kedua, yang B, landasan upaya penegakan hukum. Ya. Dalam penegakan hak asasi manusia, cara pandang kita terhadap manusia akan mempengaruhi, ya, akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita terhadap diri sendiri maupun sesama. Itulah pentingnya bahwa kita harus tetap menjunjung dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, supaya kita bisa memperlakukan sama setiap orang sekalipun berbeda suku, agama, dan ras. Ya, dalam iman Kristen sangat menentang semua perilaku dan sikap yang tidak menghormati dan menghargai manusia sebagai ciptaan Allah. Dalam kitab Amsal dikatakan, barang siapa menghina sesamanya, berarti dia menghina penciptanya. Inilah yang mendorong setiap kita anak-anak Tuhan, khususnya remaja-remaja Kristen, untuk bisa menghargai perbedaan, menghormati satu dengan yang lain. Kenapa? Karena manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap dirinya
dan juga terhadap orang lain. Ya, jadi jangan kita hanya bergaul dengan orang yang menguntungkan bagi kita, tetapi sekalipun orang itu tidak memberikan dampak secara langsung kepada kita, tapi kita harus tetap membangun relasi dengan mereka. Ya, dengan itu kita punya semangat untuk terus mengawal penegakan hak asasi manusia di negara kita ini. Lalu yang ketiga, peran gereja di Indonesia. Ya, peran gereja di Indonesia ini yang mau kita lihat. Ada dua hal yang mau kita lihat sebagai gereja yang melakukan perannya dalam penegakan hak asasi manusia. Gereja yang pertama sebagai tubuh Kristus, yaitu manusianya, pribadinya, yaitu kita. Ya, sebagai tubuh Kristus yang adalah gereja, kita harus menghormati diri sendiri dan sesama sebagai ciptaan Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini semangat yang Tuhan Yesus sampaikan buat setiap kita untuk menghormati diri kita sesama sebagai bentuk kita menghargai, menghormati, mencintai Tuhan Sang Pencipta kita. Menghormati kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia, menjaga hidup kita dengan baik, tidak merusaknya dengan narkoba, tidak merusaknya dengan minuman keras, tidak merusaknya dengan pornografi, tidak merusaknya dengan rokok, ya. Jadi kalau kita sebagai pelajar janganlah dulu mengotori tubuhnya dengan rokok, konsentrasi dululah untuk mengikuti setiap pelajaran, ya, karena kita masih di bawah tanggungan orang tua. Menghormati kebebasan dan kemerdekaan diri sendiri serta orang lain, ini menjadi peran kita sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus. Artinya bahwa kebebasan kita ini dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan kita ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kebebasan kita ini harus kita lakukan, tetapi jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai firman Tuhan. Jangan sampai bentrok dengan kebebasan orang lain. Sebagai tubuh Kristus, kita harus menghargai pendapat orang lain, pandangan bahkan pilihannya, ya. Jangan karena beda pilihan, beda pendapat, beda pandangan terjadi pelanggaran HAM, terjadi pertikaian. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melakukan ini, ya. Sekalipun berbeda pendapat, pandangan maupun pilihan, tetapi kita adalah satu, ya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik di rumah, baik di sekolah, dimanapun, perbedaan bukanlah menjadi tempat untuk bertikai. Berbeda boleh, tapi kita tetap bersatu. Sebagai tubuh Kristus, kita berperan menghargai segala sesuatu yang terjadi, ya, menghargai segala sesuatu yang menjadikan milik atau hak orang lain. Artinya begini, kalau jangan punya orang lain, kita nggak peduli, kita rusak rumah milik orang lain, handphone, motor, ya, kita harus tetap hargai sebagaimana kita menghargai barang milik kita sendiri, ya. Itu artinya kita belajar bertanggung jawab, ya. Lalu yang kedua, tadi peran gereja sebagai tubuh Kristus, maka sekarang peran gereja sebagai institusi atau organisasi. Apa peran gereja sebagai institusi atau organisasi dalam penegakan HAM? Nah, gereja memberikan pengajaran tentang HAM, baik melalui seminar, baik melalui khotbah di mimbar, ya, dan pengajaran-pengajaran yang lain
Artinya ada upaya gereja untuk mendorong setiap keluarga gerejanya untuk menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku maupun sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah yang bermartabat mulia. Ya, ini menjadi tanggung jawab menerima siapa saja, memperlakukan siapa saja, terus menghormati, menghargai, menolong lingkungan sekitar gereja. Artinya gereja harus bisa menjadi berkat bagi lingkungannya sebagai bentuk menerima siapa saja di dalam gereja, lingkungan gereja tersebut. Sebagai institusi, maka gereja juga berperan mencegah dan menyelesaikan permasalahan HAM. Itulah sebabnya ada banyak gereja yang sudah memiliki lembaga hukum sendiri. Supaya apa? Supaya kalau ada warga gereja yang bermasalah bermasalah dengan hak asasi manusia, diperlakukan kasar, diperbudak, bahkan ada orang di luar gereja, mereka bisa minta bantuan gereja. Artinya gereja tidak tertutup dengan lingkungan luar. Mereka tetap menerima pengaduan sekalipun mereka bukan warga gereja. Ini menjadi peran gereja, bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama, peran gereja sebagai institusi sosial maupun kita gereja sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Ini yang bisa saya sampaikan dari materi penegakan HAM di Indonesia. Kiranya kita menjadi generasi-generasi yang bertanggung jawab terus untuk memperlakukan orang lain atau sesama kita dengan nilai-nilai firman Tuhan. Pesan saya buat kalian semua, teruslah belajar yang benar, membaca Alkitab, supaya kita semakin paham tentang kebenaran itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Kami belajar tentang nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana firman-Mu sampaikan, supaya saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Tuhan memampukan kami terus hidup sesuai dengan nilai firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu supaya mereka terus punya semangat untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada materi berikutnya.